Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junardi dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 23101076. Jadi video ini itu untuk memenuhi tugas UAS dari materi perilaku organisasi. Jadi saya di video ini bakal menjelaskan tentang apa itu konsep motivasi dan hierarki motivasi menurut Maslow. Saya bakal menjelaskan konsep motivasi. Jadi motivasi itu adalah suatu proses, intensitas, arah, atau upaya yang dilakukan seseorang atau individu untuk mencapai tujuan dia. Nah, kalau misalnya dalam konteks organisasi, jadi motivasi itu adalah motivasi itu berfokus pada upaya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi saya di sini bakal ngejelasin tentang hierarki dari kebutuhan motivasi Maslow. Itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Nah, di kebutuhan ini tuh kebutuhan dasar biologis yang paling dasar dan mutlak harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Kalau misalnya kebutuhan ini tidak terpenuhi, tubuh itu tidak dapat berfungsi secara optimal. Contohnya itu ada oksigen, air, makanan, tidur, pakaian, dan tempat tinggal, bahkan sampai ke kebutuhan seksual. Kalau misalnya di dalam dunia organisasi itu termasuk di gaji yang cukup untuk makan dan tempat tinggal, serta jam istirahat yang layak. Nah, yang kedua itu ada rasa aman atau safety net. Jadi setelah kebutuhan fisik terpenuhi, manusia itu mulai menginginkan adanya ketertiban, prediktabilitas, dan kontrol atas hidup mereka. Contohnya itu dari keamanan fisik dari kekerasan, stabilitas keuangan atau pekerjaan tetap, kesehatan, dan perlindungan terhadap kecelakaan atau penyakit. Kalau dalam dunia organisasi, jaminan pensiun, kesehatan, dan kerja yang aman atau K3. Nah, terus yang ketiga itu ada kebutuhan sosial atau kasih sayang, love and belonging. Jadi manusia kan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan rasa memiliki. Jadi ketidakhadiran hal ini dapat menyebabkan kesepian atau kecemasan. Contohnya itu ya persahabatan, hubungan keluarga, iman romantis, dan keterlibatan dalam komunitas atau kelompok sosial. Kalau dalam dunia organisasi, hubungan yang harmonis itu dengan rekan kerja dan rasa diterima dalam tim. Terus yang keempat, adanya kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Jadi tingkat ini itu mencakup kebutuhan akan ego dan pengakuan. Di Maslow sendiri itu membaginya menjadi 2, yaitu harga diri itu berdasarkan pencapaian pribadi dan rasa hormat dari orang lain. Contohnya itu status, reputasi, pengakuan atas keahlian, kepercayaan diri, dan martabat. Kalau dalam dunia organisasi itu termasuk ke dalam promosi jabatan, pujian dari atasan, atau penghargaan karyawan terbaik. Nah, terus yang kelima itu kebutuhan aktualisasi diri atau self actualization needs. Jadi ini itu adalah puncak dari hierarki. Jadi aktualisasi diri ini keinginan seseorang untuk menjadi versi yang lebih baik dari dirinya sendiri dan merealisasikan potensi penuh yang dimiliki. Contohnya itu ada di pengembangan bakat,
kreativitas, pemenuhan cita-cita, dan pertumbuhan pribadi secara berkelanjutan. Kalau dalam dunia organisasi, contohnya itu kesempatan berinovasi, otonomi dalam bekerja, dan tantangan baru yang sesuai dengan minat pribadi. Nah, saya bakal jelasin terkait studi kasus teori motivasi ini, konsep motivasi. Jadi teori studi kasusnya itu ada di perusahaan yang bernama Salesforce. Itu dia menggunakan salah satu perusahaan terbaik. Dia itu menggunakan teori hierarki dari kebutuhan Maslow ini. Jadi kalau misalnya dari kayak kebutuhan fisiologis atau kesejahteraan dasar, Salesforce itu memastikan kebutuhan dasar karyawan itu terpenuhi melalui standar industri agar mereka itu tidak lagi mencemaskan aspek bertahan hidup. Terus ada gaji kompetitif, itu memberikan paket kompensasi di atas rata-rata pasar. Terus ada fasilitas kantor, yaitu menyediakan cemilan sehat gratis, terus minuman dan ruang istirahat yang sangat nyaman di setiap lantai. Jadi yang kedua itu dia itu ada juga kebutuhan rasa aman, keamanan dan kesehatannya itu. Jadi Salesforce ini fokus pada keamanan jangka panjang dan stabilitas emosional. Kayak adanya asuransi yang komprehensif, itu paket kesehatan yang mencakup anggota keluarga dan kesehatan mental. Terus ada fleksibilitas kerja, itu ada kebijakan work from anywhere, itu bisa bekerja di mana aja, kesamaan bagi karyawan untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional tanpa takut kehilangan pekerjaan. Terus ada kebutuhan sosial atau budaya Ohana. Ini itu adalah kekuatan utama dari Salesforce. Mereka itu menciptakan rasa memiliki yang sangat kuat. Jadi kayak koneksi komunitas karyawan itu didorong untuk bergabung dalam equality group seperti Workforce untuk LGBT atau Workforce untuk karyawan kulit hitam untuk menemukan komunitas yang relevan. Terus yang keempat itu kebutuhan penghargaan atau pengakuan dan karir. Terus Salesforce itu memberikan apresiasi yang nyata terhadap prestasi individu, kayak platform belajar mandiri yang memberikan badge dan sertifikat digital. Jadi setiap pencapaian itu dirayakan secara publik dalam ekosistem perusahaan. Terus yang terakhir kan kebutuhan aktualisasi diri, itu potensi penuh. Kayak di puncak piramida, Salesforce itu memberikan otonomi bagi karyawan untuk berinovasi. Terus karyawan itu kayak didorong untuk mengembangkan ide baru melalui kompetensi internal atau proyek-proyek strategis. Jadi pemimpinan ini itu kayak fokus pada equality dan sustainability, membuat karyawan itu merasa bahwa pekerjaan mereka itu memiliki tujuan yang lebih besar dan bukan dari sekedar mencari profit. Nah, kalau misalnya hasil bagi Salesforce ini dengan memenuhi hierarki ini, jadi Salesforce itu mendapatkan kayak retensi tinggi, karyawan itu cenderung bertahan lebih lama karena kebutuhan mereka itu terpenuhi secara holistik. Terus produktivitas karyawan yang mencapai tahap aktualisasi diri itu cenderung lebih kreatif dan adanya solutif. Terus brand image menarik talenta terbaik dunia karena reputasi perusahaan yang sangat memperhatikan manusia. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai konsep motivasi dan hierarki kebutuhan dari Maslow, dan juga studi kasusnya saya mengambil contoh di Salesforce. Mungkin itu aja dari saya.